Halo guys, hari ini kita lagi ada di Disbunak. Apa sih kepanjangan dari Disbunak, Aisyah? Disbunak adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kalimantan Barat. Oke, jadi kegiatan kita hari ini di Disbunak adalah mewawancarai Pak Hieronymus Hero tentang hari rabies ya guys. Yuk ikuti kegiatan kami hari ini. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Aisyah, saya dari MI Al-Bayan. Dan saya Fadil Ramadan dari SMP PGRI 3 Sungai Awan. Kami dari Zoogeri Generation. Baik, hari ini kami bersama Pak Hieronymus Hero sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kalimantan Barat. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini Bapak? Ya, baik-baik semua ya. Menurut Bapak, rabies itu apa sih Pak? Rabies itu ya, istilah paling awam tuh orang sebut penyakit anjing gila. Nah, rabies itu ditularkan oleh virus, namanya Lissa virus, yang biasa menyerang hewan seperti anjing, kucing, dan monyet. Itulah virus rabies ya. Menurut Bapak, hewan apa aja sih yang bisa menularkan atau membawa virus rabies ini? Nah, hewan-hewan yang biasanya menularkan rabies itu sebagian besar tuh adalah anjing ya. Tapi ada juga kucing, kemudian monyet ya. Kemudian juga ada hewan-hewan liar seperti kelelawar. Terus bagaimana cara penularan rabies ini terjadi, Pak? Ya, rabies biasanya menular melalui air liur hewan yang terkena rabies seperti anjing, kucing ya. Biasanya melalui gigitan ya, atau cakaran ya. Kemudian dari liur hewan itulah dia menular virus rabiesnya. Jadi melalui kontak fisik seperti itu ya. Seberapa bahayakah rabies terhadap manusia dan seperti apa sih gejalanya Pak? Jadi virus rabies ini sangat bahaya sebenarnya. Dia sifatnya kan zoonosis, artinya dari hewan bisa pindah ke manusia. Nah, kalau sudah terkena bisa sangat bahaya sekali, bisa menyebabkan kematian. Makanya kalau kita ya manusia yang kebetulan atau terkena gigitan harus segera melakukan langkah-langkah penanganan yang cepat ya, supaya penyakit rabies ini tidak mengakibatkan kematian seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah terkena gigitan umpamanya, supaya cepat diantisipasi, segera kita lakukan pencucian seperti gitu ya. Pencucian menggunakan air mengalir, menggunakan sabun ya, supaya virus yang terbawa pada saat gigitan atau dari air liur anjing, kucing tadi itu ya, bisa dimatikan dulu melalui sabun. Kemudian kalau setelah pencucian ya kurang lebih 15 menit itu segera ke puskesmas untuk melaporkan dan ke dinas yang menangani peternakan supaya ada langkah-langkah pengendalian berikutnya. Apakah ada kasus rabies yang terjadi di tahun ini dan apa yang dilakukan oleh Disbunak untuk menangani hal tersebut, Pak? Ya, tahun ini ya sampai akhir Agustus ya banyak juga kasus rabies di Kalimantan Barat ya. Kasus gigitan aja sampai 5.000-an kasus ya. Tapi kita sudah melakukan penanganan ya, seperti yang sudah tergigit itu segera dilakukan penanganan baik oleh dinas kesehatan maupun dinas peternakan ya. Kita ada lakukan vaksinasi rabies ke ternak-ternak di seluruh kabupaten ya. Kemudian kita juga melakukan upaya-upaya edukasi ya, sosialisasi ke masyarakat, terutama ke pendidikan anak-anak sekolah ya, supaya memahami langkah-langkah pengendalian kalau terkena gigitan anjing atau kucing ya, yang dicurigai terkena rabies. Jadi seperti itu ya. Menurut Bapak, apa yang kami bisa lakukan sebagai anak-anak untuk ikut membantu mencegah rabies di Kalimantan Barat? Ya, banyak sih yang bisa kalian lakukan ya. Yang sudah tahu boleh kabari kawan-kawannya ya. Kemudian ya itu tadi kalau teman-temannya mungkin belum paham
kalian sebarkan ke kawan-kawannya tentang pengetahuan bagaimana menghindari ya dari hewan-hewan yang kemungkinan sudah tertular rabies umpamanya. Nah, kalau punya hewan peliharaan seperti anjing, kucing, ya sayangilah anjing kucingnya ya dengan melakukan vaksinasi secara rutin, vaksinasi anti rabiesnya ya. Dan apakah ada program-program lainnya yang dilakukan oleh Disbunak untuk mencegah kasus rabies, khususnya untuk anak-anak, Pak? Iya, jadi untuk anak-anak ini, selama ini kan banyak yang tergigit anjing, ya, kucing, tercakar kucing, dan lain sebagainya itu dianggap biasa-biasa ya. Jadi kita ada edukasi ya, dan itu diedarkan ya ke seluruh kabupaten supaya masuk dalam muatan lokal pendidikan, kurikulum pendidikan di tingkat dasar, supaya anak-anak tahu kalau tergigit anjing, tercakar kucing ya, itu bisa mengetahui langkah-langkah penanganannya. Ya, seperti tadi, kalau sudah tergigit ya kita segera lakukan pencucian di tempat yang digigit itu ya. Kemudian sebelum tergigit umpamanya menghindar ya, menghindar dari nampak hewan-hewan itu. Kalau umpamanya kelakuan hewannya tidak biasa ya, ganas seperti itu, segera menghindar ya. Dan kalau sudah terlanjur tergigit, itu tadi lakukan langkah-langkah pencucian ya. Kemudian laporkan ke puskesmas, kasih tahu orang tuanya umpamanya, supaya ada penanganan berikutnya. Jangan diam-diam saja ya. Jadi anak-anak perlu mendapat edukasi ya melalui pendidikan. Kemudian kita juga dari dinas di provinsi ini mengajak seluruh dinas-dinas yang menangani urusan peternakan di kabupaten supaya gencar melakukan sosialisasi, supaya kita semua tahu, khususnya untuk anak-anak ya.